Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 88 sampai dengan 99. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 4 anak-anak, ayo mengamati. Ini judulnya adalah belajar kelompok. Tampak pada gambar di sini, Lani dan teman-teman sedang belajar kelompok. Mereka tampak aktif belajar kelompok dan juga melaksanakan belajar kelompok dengan gembira. Hari ini, Ibu Guru membentuk siswa dalam kelompok. Mereka menirukan dialog dalam dongeng persahabatan elang dan ayam jantan. Setiap kelompok mempraktikkan dialog. Denny berperan sebagai elang, Titi berperan sebagai ayam betina, Edo berperan sebagai ayam jantan. Setiap kelompok bekerja sama mempraktikkan dialog dongeng. Semua saling membantu teman. Ayo bermain peran anak-anak. Lakukan dialog elang, ayam jantan, dan ayam betina bergantian di depan kelas. Baik, nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri dialog persahabatan elang dan ayam jantan bersama teman-teman yang lain. Di sini Bu membacakan dialognya, dimulai dari elang. Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi. Ayam jantan menjawab, terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Kembali elang menjawab, kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit? Ayam jantan menjawab, tidak, aku sehat. Aku mau bertanya padamu sahabat. Di sini elang menjawab, apa kawan? Tanyalah. Ayam jantan, kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung? Elang menjawab, dulu aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang. Ayam jantan menjawab, kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Jawab elang, boleh. Kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun. Dan jangan sampai hilang. Ayam jantan menjawab, sahabatku, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya kepadamu. Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya. Tetapi ia tidak sabar. Sebelum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Kokok, akok, aku dapat terbang. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Kita lanjutkan ke dialog kedua anak-anak, dimulai dari ayam betina. Bagaimanakah engkau bisa terbang? Ayam jantan menjawab, aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini. Ayam betina bertanya, boleh aku pinjam? Ayam jantan menjawab, pakailah dan setelah itu lompatlah di sisiku. Ayam betina bertelur dan menetas 6 ekor anak. Ayam jantan, kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Ayam betina menjawab, hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah. Ayam jantan menjawab, mungkin ia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya. Elang pun menyambar seekor anak ayam. Ayam betina, jangan ambil anakku. Ayam jantan menjawab, sebaiknya kita mencari jarum emas itu. Ayam betina menjawab, baiklah. Ayam jantan, aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit. Ayam betina, sebaiknya kita kembalikan kepada elang. Elang menjawab, apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? Ayam jantan menjawab,
Sudah, tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi. Elang menjawab, baiklah. Akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Dari cerita ini bisa kita ambil amanat atau pesan moralnya dalam persahabatan. Apabila terjadi masalah, kita harus menyelesaikan dengan baik sehingga kita bisa tetap menjaga persahabatan. Ibu lanjut ke materi kata sapaan anak-anak. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara atau orang kedua atau menggantikan nama orang ketiga. Kata sapaan harus ditulis dengan huruf kapital baik dalam kalimat dialog maupun di narasi atau deskripsi. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Kita mulai dari kata sapaan ayam jantan. Di sini ini contoh kalimatnya. Ini kalimat langsung anak-anak. Ini berupa kalimat langsung berada dalam tanda petik. Selamat pagi ayam jantan. Bagaimana kabarmu? Jangan lupa penulisannya di sini awal kalimatnya huruf kapital. Ayam jantan di sini Bu beri garis bawah, A-nya huruf kapital, J-nya juga huruf kapital. Di sini tanda tanya baru tanda petik. Selanjutnya dengan kata sapaan ayam betina. Kalimatnya, kau harus menjaga anak-anakmu ayam betina. Kata sapaannya adalah ayam betina, tanda titik, di sini baru tanda petik. Lanjut kata sapaan elang. Di sini kalimatnya, jangan ambil anakku elang, kata sapaannya adalah elang. Menggunakan huruf kapital di sini. Ibu lanjutkan dengan kata sapaan engkau. Contoh kalimatnya, engkau dapat terbang tinggi, tetapi aku tidak. Lanjut ke kata sapaan kawan. Ini contoh kalimatnya, apakah jarum itu sudah ditemukan kawan? Di sini kata sapaannya kawan. Selanjutnya sahabatku. Contoh kalimatnya, boleh aku pinjam jarum emas itu sahabatku? Kata sapaannya adalah sahabatku. Ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa, Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak, Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa, Made berasal dari Bali. Ayo berlatih anak-anak, tuliskan nama-nama di atas sesuai dengan suku atau daerah asalnya. Untuk nama kita masukkan ke dalam kolom nama siswa. Dan untuk suku atau daerah asal kita masukkan ke kolom suku atau daerah asalnya. Siti dan Ayu ini berasal dari Jawa. Dayu dan Made berasal dari Bali. Beni berasal dari Batak dan Edo berasal dari Papua. Ini sesuai dengan nama-nama yang sudah ada di teks di atas. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Jika ada teman yang memiliki suku atau daerah asal sama, buatlah kelompok yang terpisah. Baik, di sini Bu memberi contoh saja anak-anak. Misalnya di sini Bagas, Rini dan Dewi dari Jawa. Akbar dari DKI Jakarta atau suku Betawi. Billy berasal dari Kalimantan Barat atau suku Dayak. Rita berasal dari Maluku dan Udin dan Rina berasal dari Jawa Barat atau suku Sunda. Ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang berlainan suku atau asal daerah. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Baik, di sini Bu memberi contoh saja anak-anak hasil diskusinya. Sikapku terhadap teman yang berlainan suku atau asal daerah adalah tetap berteman tanpa membeda-bedakan, saling menghargai perbedaan, saling membantu, dan bersyukur kepada Tuhan karena kita hidup dalam keberagaman. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak.
Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Ini ada salah soal ini anak-anak, seharusnya ini kita harus mengisi titik-titik dengan jawaban yang benar. Ibu mulai dari soal nomor 1. Ayah Siti memelihara burung, seekor jantan dan seekor betina. Kita amati pada gambar, banyak burung dalam sangkar ada 2. Ibu tulis di sini 2. Banyak burung jantan dapat dinyatakan sebagai pecahan, burung jantannya ada 1. Ada 1 dari keseluruhannya ada 2, 1 bagian dari keseluruhannya ada 2 bagian. Bisa dinyatakan sebagai pecahan 1/2 atau setengah. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Ayam jantan, ayam betina, dan elang sedang berkumpul bersama. Kita amati pada gambar, di sini ada elang, ada ayam jantan, ada ayam betina. Banyak hewan tersebut adalah 3. Ibu tulis di sini angka 3 anak-anak. Banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan, elangnya ada 1, keseluruhannya ada 3. 1 bagian dari keseluruhannya ada 3 bagian, dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/3. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Ibu memiliki beberapa jarum. Banyak jarum di atas adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4, ibu tulis 4 di sini anak-anak. Banyak jarum yang ada benang emasnya dapat dinyatakan sebagai pecahan. Di sini yang ada jarum emasnya ada 1. 1 bagian dari keseluruhannya ada 4 bagian, dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Pasangkan pecahan dan gambar yang sesuai. Nyatakan pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dari kawanan burung berikut. Jadi kita menyatakan banyaknya burung kuning anak-anak. Kita mulai dari 1/2 atau setengah, berarti 1 bagian dari keseluruhannya ada 2 bagian. Di sini yang berwarna kuning ada 1, semuanya ada 2. Berarti yang gambar kedua di sini kita hubungkan anak-anak. Ini menunjukkan pecahan setengah atau 1/2. Selanjutnya pecahan 1/3. Berarti kita cari yang 1 bagian dari keseluruhannya ada 3 bagian. Di sini yang berwarna kuning 1, keseluruhannya ada 3. Di sini kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak. Selanjutnya pecahan 1/4 berarti 1 bagian dari keseluruhannya ada 4 bagian. Gambar yang di sini anak-anak, yang berwarna kuning ada 1, keseluruhannya ada 4 ini. Kita hubungkan anak-anak di sini. Selanjutnya pada gambar yang di sini ini tidak ada pilihan karena keseluruhannya ada 5 dan warnanya sama. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.